halaman 39. Hudud ta'ati as-siyasati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Kajian kita yang ke-17. Kajian kita yang ke-17. Kajian kita yang ke-17 adalah hududut ta'ati as-siyasati. Limit of political obedience. Limit of political obedience. Batasan ketaatan politik. Kapan kita harus tetap taat, kapan kita harus mengkritik, memberi masukan, meluruskan. Kapan kita tidak ikut-ikutan. Nah, ini terjadi di negara mana saja, nggak hanya di sini, di mana saja sedunia, bahwa setiap kepemimpinan pemerintahan itu kemarin kajian kita yang ke-16 itu wajibul ummah fi taqwimis siyasi, kewajiban bangsa untuk mengevaluasi politik, harus dievaluasi, harus dilihat, karena di dalamnya harus di dalam sebuah pemerintahan harus ada prinsip qadiyah ar-raqabah wal muhasabah. Raqabah dan muhasabah, yaitu pengawasan dan audit, atau dalam bahasa lain di dalam syariah, kalau kata raqabah wal muhasabah itu digunakan di era modern ini. Tapi dalam syariah yang dari dulu lebih luas lagi, yang dikatakan harus dilaksanakan tidak sekedar raqabah wal muhasabah, tapi takwimul wulad, evaluate the government, mengevaluasi pemerintahan, dievaluasi sesuai kampanyenya enggak. Itu yang kemarin ini kajian kita yang ke-16. Nah, sekarang kajian kita yang ke-17 itu hududut ta'ah, limit of political obedience, batasan ketaatan politik. Ketika kayak apa kita harus tetap taat, dan ketika kayak apa kita tidak ikut-ikutan. Di sini ada guidance-nya, dan ketika apa kita harus mengkritik, mengevaluasi. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang evaluasi politik. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hududit ta'ati as-siyasati ala thalathati aqwalin. Al-qawlu al-awalu
anna wulatal adli tajibu ta'atahum. Tajibu ta'atuhum. Wa wulatul juri la tajibu ta'atuhum. Qala al-Adwil Maliki qala at-Tatai wala tajibu ta'atu wulatil juri illa li khawfil qitali wan nazai fayuta'u inda dhalik. Wa amal jair alladzi laisa bi'adilin fahadha la tajibu ta'atuhu walau fil jaizi kama yastafadu min ibarati tatai. Hasyiyah Al-Adwi, dalam kitab Hasyiyah Al-Adwi 122. Para ulama berbeda pendapat tentang batas-batas ketaatan politik berdasarkan 3 pendapat. Jadi ulama-ulama mempunyai beda pandangan-pandangan tentang batas-batasnya untuk taat kepada politik, ketaatan politik. Yang pertama, penguasa atau otoritas keadilan yang wajib mematuhinya. Pertama, kalau orangnya adil, itu wajib ditaatinya. Dan kedua, penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim yang tidak wajib kita mentaatinya. Penguasa adil wajib mentaatinya. Dalam buku atau kitab Adwi Al-Maliki berkata, menukil dari Tatai, Imam Tatai berkata, tidak ada ketaatan kepada penguasa yang zalim kecuali karena takut peperangan dan pertikaian, maka ia ditaati ketika itu. Adapun penguasa yang zalim yang tidak berbuat adil, ini tidak wajib taat padanya, meskipun pada hal-hal yang mubah, sebagaimana diambil dari kalimatnya Imam At-Tatai. Jadi batas-batas kita itu taat kepada pemerintah itu sampai mana? Batas-batas itu para imam terdahulu dalam kitab-kitab Turos itu beda-beda pendapat. Ya sampai sekarang juga begitu. Karena apa? Soal ketaatan itu soal sense, perasaan. Perasaannya orang, ukuran perasaan orang pasti beda-beda. Pasti itu. Nah, dalam konteks tatanan syariahnya, kita wajib taat ketika pemimpin itu adil, presiden itu adil, pimpinan adil. Tidak wajib taat ketika pimpinan itu zalim. Nah, batasan sudah disebut zalim itu yang kayak apa? Sekarang kayak gini, Jokowi presiden kita
Dari 258 juta ini orang yang di dalamnya di Indonesia, itu ya ada kelompok yang menganggap bahwa Jokowi itu zalim. Tapi di mana zalimnya? Nah, itu di situ karena itu sebuah perasaan, maka yang tahu kezalimannya itu ya orang yang itu yang. Nah, tapi kalau ternyata mayoritas bangsa Indonesia misalnya 258 sudah 200 juta orang mengetahui kedzalimannya. Dan itu tidak wajib kita taati. Nah, tapi ini dalam konteks taat dan tidak taat ada beberapa pendapat. Kita kaji satu persatu pendapatnya. Ikhtalafa berbeda pendapat siapa ahlul ilmi para ulama. Para ulama beda pendapat fi hududit taati dalam batasan ketaatan. Fi hududit taati siasati dalam batasan ketaatan politik. Dalam batasannya beda pendapat para ulama. Ya, nggak hanya di Indonesia, di mana-mana. Ini termasuk dari zaman dulu yang ditulis dalam kitab salaf, kitab turos, yang dinukil oleh kitab ini, beda pendapat. Ala salasati aqwal, ada 3 pendapat. 3 pendapat. Al-qaulul awal, bermula pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, anna wulatul adli, sesungguhnya pemerintah yang adil itu tajibu wajib apa ta'atuhum, taat kepada wulatul adli. Kalau pemerintahnya itu dianggap adil, presiden, menteri, semuanya dianggap adil, maka wajib taat, wajib. Nggak usah menentang, nggak usah melarang. Nah, kalau pemerintahnya adalah melakukan apa saja sesuai dengan aturan-aturan undang-undangnya, itu sebutannya adil. Jadi ukuran adilnya di mana? Ukuran adilnya, ya ukuran adilnya minimal ya, minimnya mereka melakukan kegiatannya, aktivitasnya sesuai dengan aturannya, undang-undangnya. Nah, ketika mereka sudah melakukan sesuai aturan dan undang-undangnya, itulah disebut adil. Karena susah, ukurannya apa lalu? Ukurannya apa? Itu. Ya aturan-aturan, baik aturan-aturan dari agama kita, aturan-aturan yang telah disepakati menjadi undang-undang. Wajib taat kalau adil. Nomor 2, wa wulatul juri la tajibu ta'atuhum, dan bermula pemerintah yang pemerintah yang zalim, wulatul jur, la tajibu, tidak wajib apa ta'atuhum, taat kepada pemerintah yang zalim. Pemerintah yang adil wajib taat, pemerintah yang zalim tidak wajib taat. Qala al-Adwi al-Maliki, berpendapat siapa al-Adwi al-Maliki, Imam al-Adwi al-Maliki. Qala Tatai, berkata, berpendapat siapa Imam Tatai.
nukil pendapatnya Imam Tatai. Wala tajibu ta'atu wulatil juri illa li khawfil qitali wan nazai. Wala tajibu, dan tidak wajib apa ta'atu wulatil juri, taat terhadap pemerintahan yang zalim. Pemerintahan yang zalim illa li khawfil qitali, kecuali ketika takut peperangan, dibunuh, wanazai, dan pertikaian. Fayuto'u, maka ditaati inda dzalik, ketika itu. Jadi pendapat yang pertama, pemerintah yang adil ditaati, pemerintah yang zalim tidak ditaati, tidak diatati. Lalu diapakan? Diingatkan. Itu pelajaran kemarin. Dikritisi. Sebagaimana dikatakan oleh Tatai bahwa tidak wajib taat kepada pemerintah yang zalim kecuali takut dibunuh kitanya, atau takut ada kekacauan, naza, ada pertikaian. Jadi tetap yang dilihat adalah kemaslahatan. Nah, ketika kita ada ketakutan untuk bisa dibunuh semua kalau kita nggak taat, padahal tahu itu zalim. Dan ketika kita tahu bahwa nanti ketika kita lawan ada pertikaian, maka jalan keluarnya ditaati dulu, gitu. Ditaati lebih dulu, taat. Fayuto'u inda dzalik, taat. Daripada ada madorot yang besar ketika kita lawan, negara ini ambruk misalnya, jadi pertikaian yang meluas. Nah, maka kita taati dulu. Wa amal jair alladzi laisa bi'adilin, wa amal jair, adapun pemerintahan yang zalim, alladzi laisa bi'adilin, yang tidak adil, fahadha, maka bermula pemerintah yang zalim ini, itulah tajibu, tidak wajib apa ta'atuhu, mentaatinya, apa ta'atuhu, mentaatinya, walau fil jaizi, walaupun dalam barang yang boleh, jaiz, kama yastafadu, seperti mengambil faedah min ibaratit Tatai, dari pendapatnya Tatai. Ini disebutkan dalam kitab Hasyiyah Al-Adwi. Hasyiyah Al-Adwi halaman 122. Ini pendapat pertama menurut imam-imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Pendapat yang kedua, wal qaulu tsani huwa anna wulatul adli wal juri kilahuma tajibu ta'atuhum. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat yang kedua bahwa kepemimpinan yang adil dan yang dolim, dua-duanya kita wajib taat padanya. Wajib taat padanya. Lakin bainahuma farqun fi madat ta'ah la fi asliha. Tetapi ada perbedaan di antara mereka dalam hal ketaatan.
bukan pada asalnya, yang itu merupakan pilihan Ibnu Taimiyah dan ia menjelaskan hal ini dalam pendapatnya. Nah, jadi pendapatnya Ibnu Taimiyah, pemerintahnya zalim atau adil, masyarakat harus taat. Itu. Kalau tadi pendapatnya Imam Tatai yang dinukil oleh Adwi al-Maliki, kalau adil ditaati, tidak adil kalau zalim tidak taat. Tafsil. Nah, kalau ini wal qaulu tsani, bermula pendapat yang kedua, bermula qaulu tsani, bahwa annaula telati, sesungguhnya pemerintahan yang adil, wal juri, dan pemerintahan yang zalim, kilahuma, bermula dua-duanya, itu tajib, wajib, apa ta'atuhum, mentaatinya. Dua-duanya wajib ditaati. Ini pendapat yang kedua. Pasti ada alasannya, apa kok dia harus taat gitu. Lakin bainahuma farkun, tetapi di antara dua-duanya, yang adil dan yang zalim, farkun, ada perbedaan, fi madat ta'ah, dalam hal ketaatan. Dalam hal ketaatan, la fi asliha, tidak pada asalnya. Jadi kalau zalim pun kita, pendapat kedua, yang zalim pun kita tetap taat. Tapi taatnya ini bukan pada dasarnya harus taat. Lafi asliha, bukan pada asalnya, bukan pada dasarnya. Karena pada dasarnya kalau zalim tidak taat, tidak harus taat. Tapi di sini zalim pun harus taat, tapi bukan pada dasarnya. Karena apa? Ya mungkin karena alasan yang berbeda-beda. Kalau dilawan nanti dibunuh semua, dimasukin penjara, dikerangkeng semua, dan dibunuh. Wah, kan punya tentara, punya polisi. Nah, ketika demikian maka menjadi taat. Pendapat kedua, jadi baik yang adil atau yang zalim, ya mungkin yang zalimnya masih bisa masih bisa kita terima, itu ditaati. Wahwa ikhtiaru Ibnu Taimiyah, wahwa bermula pendapat kaul atsani, itu ikhtiaru Ibnu Taimiyah, pendapat pilihannya Ibnu Taimiyah. Wasyaroha, dan menjelaskan siapa Ibnu Taimiyah, dzalika, akan hal itu, fi qaulihi, dalam ungkapannya, statementnya, wal imamul adl, wal imamu al adilu tajibu ta'atuhu. Wal imamu, bermula pemimpin, al adilu, yang adil, itu tajibu, wajib, apa ta'atuhu, taat terhadap imam yang adil. Fima lam ya'lam, pada hal-hal, fima, pada hal-hal, lam ya'lam, yang tidak mengetahui, anahu, sesungguhnya imam itu maksiatun, melakukan kemaksiatan. Wa ghairul adli, dan termasuk imam yang tidak adil, itu tajibu, wajib, apa ta'atuhu, taat kepadanya. Fima, pada hal-hal, alima, yang mengetahui, anahu, sesungguhnya imam itu ta'atun, taat, kal jihadi, seperti jihad. Jadi kalau imam yang adil wajib kita taat, imam yang zalim kita tidak taat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, imam yang adil atau yang zalim, dua-duanya kita taati. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Karena kata Ibnu Taimiyah, imam yang adil kita wajib taati, karena kita juga nggak tahu keadilannya dia.
dia melakukan maksiat atau tidak kita juga nggak ngerti. Gitu. Kalau kita nggak ngerti maka wajib taat. Tapi kalau kita ngerti kemarin, pelajaran kemarin, kita harus mengevaluasi. Mengevaluasi lu ya, bukan berontak. Mengkritisi, bukan menghancurkan. Ini harus paham. Imam yang ghairu adil, yang tidak adil, wajib taat pada hal-hal yang ia tahu memang itu harus ditaati. Tidak adil di suatu sisi, misalnya kamu tahu, tapi ketika imam itu menyuruh kebaikan, suruh pada sholat jamaah, berangkat sholat jamaah, itu harus taati. Suruh jangan pada korupsi, ya harus taati. Gitu. Jadi keadilan dan kezaliman ada kaitannya karena kita tahu dia adil atau dia itu zalim. Itu. Nah, ketika kita tahu dia adil, kita taati. Ketika kita tahu dia zalim, kita tidak taat. Nah, ketidaktaatan itu terus bagaimana? Ya kemarin, pelajaran kemarin harus ada evaluasi politik, evaluasi lah ya. Bukan menghancurkan, bukan mengganti, bukan merobohkan, dibetulkan gitu. Ini diungkapkan dalam kitab Fatawi 29. Fatawi 29. Wal qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, karena tadi ada 3 pendapat. Wal qaulu tsalits, bermula pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Anna ta'atal imam la yaltafitu fiha ila kaunihi adilan au jairon, bal yaltafitu fiha ilal ma'muri bih nafsihi. Fa idza amara bi ma'rufin au ma fihi maslahah lil muslimin fatajibu ta'atuhu. Wa in amara bi mungkarin au ma fihi mafsadah lil muslimin fala tajibu ta'atuhu. Wala yaltafitu ila adlil imami wala jurihi. Wa hadzal qaul huwa rajih fi nadhari li annahu huwa alladzi dallat alaihi nusus sharahah haitsu ana tatta'ah bil ma'ruf wa hiya ahadits katsirah wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamat ta'ah fil ma'rufi. Al-Bukhari 7154. Pendapat yang ketiga, bahwa keadaannya seorang yang adil atau diktator atau zalim, melainkan harus memperhatikan orang yang diperintahkan oleh dirinya sendiri. Jika ia menyuruh pada kebaikan atau untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka wajib taat padanya. Dan apabila ia memerintahkan pada kemungkaran atau hal-hal yang membuat kerusakan pada kaum muslimin, maka tidak wajib taat padanya. Jadi pendapat nomor 3, kalau dia memerintahkan baik, wajib taat. Kalau dia melakukan hal-hal sesuai aturan yang telah disepakati oleh syuro warido, wajib taat. Kalau dia tidak melanggar hukum, wajib taat. Tapi kalau dia melanggar hukum,
Dan kalau dia melakukan hal-hal yang disebut zalim, melakukan hal-hal kemaksiatan, tidak wajib taat. Gitu. Jadi pendapat yang pertama, pemerintah yang adil wajib taat. Pemerintah yang zalim tidak wajib taat. Pendapat kedua, dua-duanya ditaati semua. Karena kalau nggak ditaati nanti ada mafsadahnya. Ketiganya, kalau pemerintahnya memerintahkan, nah gitu, memerintahkan. Kalau nggak memerintahkan ya sudah, orang nggak memerintahkan. Kalau pemerintahnya memerintahkan kebaikan, wajib taat. Kalau pemerintahnya memerintahkan kezaliman, ketidakbaikan yang membuat mafsadah, yang membuat kerusakan, tidak wajib taat. Itu. Wal qaulu tsalits, bermula pendapat yang ketiga, bahwa anna ta'atal imam, taat terhadap imam itu la yaltafitu, tidak harus memperhatikan, fiha dalam ketaatan imam, ta'ah ilal imam, ila kaunihi, pada adanya imam itu adilan au jairan, adil atau zalim, adil atau diktator, jair, diktator, zalim. Bal yaltafitu, tetapi melainkan harus memperhatikan fiha dalam masalah taat kepada imam, ilal ma'mur bih, pada perintahnya, nafsihi, ya dirinya perintah. Yang dilihat bukan imamnya, tapi yang dilihat pada perintahnya, gitu. Kalau perintah, ini pendapat ketiga, kalau perintahnya baik, mengakibatkan kemaslahatan, mengakibatkan kebaikan, ikutin, taati. Baru ketika perintahnya zalim, mengakibatkan kemafsadatan, mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan kerugian, jangan ikuti. Kayak gitu. Fa'idha amaro, ketika perintah siapa imam, bima'rufin, dengan hal-hal yang baik, auma, atau hal-hal fi dalam ma, apa maslahatun, kemaslahatan lil muslimin, bagi orang-orang muslim, fatajibu, maka wajib apa ta'atuhu, taat kepadanya. Kalau perintahnya kau baik dan perintahnya itu membawa kemaslahatan untuk bangsa, taati dan ikuti. Wa in amara bimungkarin, apabila dia perintah bimungkarin dengan kemungkaran, auma, atau hal-hal fi dalam kemungkaran, mafsadah, kerusakan lil muslimin, bagi bangsa, bagi umat Islam, fala tajibu, maka tidak wajib apa ta'atuhu, taat padanya. Kalau dia memerintahkan kejahatan, memerintahkan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi, di daerahnya, di negaranya ini, maka tidak wajib ditaati. Ya presidennya siapa? Dan itu di dunia pun begitu. Maka inilah yang disebut check and balance. Check and balance. Jadi harus dikontrol, karena kalau tidak dikontrol, maka bisa sewenang-wenang, karena punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan. Harus dicek and balance. Itu.
Tujuannya bukan untuk merobohkan, menghancurkan itu tidak, tapi untuk meluruskan. Itu meluruskan. Kecuali kalau benar-benar dia keluar dari aturan-aturan dan dia nyampe pada titik aturan itu bisa ditegakkan untuk menggantikan dia, ya itu kan sudah ada aturannya sendiri. Wala yaltafitu dan tidak memperhatikan ila adlil imami pada keadilan imamnya, wala jurihi dan kediktatorannya atau kedzolimannya. Nggak ngelihat itunya, imam itu dolim atau diktator, tapi yang dilihat perintah-perintahnya, makmur bihnya. Ini pendapat yang ketiga. Wa hadzal qaul bermula pendapat ini, wa bermula hadzal qaul itu ar-raji pendapat yang rajih, yang valid, yang unggul fi nadhari dalam pandangan saya penulis kitab ini. Di anau karena sesungguhnya pendapat ini, wa bermula pendapat ini itu alladzi dalat yang menunjukkan alai pada pendapat ini apa nusus beberapa nasarah yang jelas haitsu anatat at-ta'ah. Jadi pendapat ini banyak nas-nas yang jelas yang menunjukkan atau akan taat bil ma'rufi dengan kebaikan-kebaikan. Wahia bermula dalil-dalilnya, nas-nasnya itu ahadits katsirah, hadis-hadis yang banyak. Wa minha dan diantaranya qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan adalah hanya pada kebaikan. Ketaatan itu hanya pada kebaikan. Kalau dia melakukan kejahatan, ya jangan ditaati. Ini diriwayatkan oleh Bukhari 7154. Bukhari 7154. Wa ammal qaul alladzi naqalahul adu an qadi Qudot ad-Diyar al-Misriya Muhammad bin Ibrahim at-Tatai al-Maliki tahun 942 Hijriah. Fa huwa qaulun marjuhun bila raibin li anahu khilafun nusus allati alati dzukirat zakarat wulatal juri sorohah wa amarat bitaatihim bil ma'rufi wa min waman ahsana min wa min ahsana man jama'a hadhil ahadis fi siyaqi wahidin al-Imam Muslim fi sahihihi wa qad naqaltu satran minha anifan walau dzalik la atalat masalihil muslimin li syuyu'il juri nas'alullah al-afiyah. Adapun pendapat yang disampaikan oleh Ad-Diyar oleh Al-Adwi atas otoritasnya hakim pada hakim negara Mesir ketika itu namanya Muhammad bin Ibrahim Al-Maliki, itu adalah pendapat yang kuat, tidak diragukan, karena itu bertentangan atau beda dengan teks yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penguasa yang dolim dan memerintahkan ketaatan pada mereka dengan cara yang baik
dan wajar. Pemerintahnya zalim melakukan kezaliman, tapi ketika dia memerintahkan kebaikan menjadi kita wajib taat. Dan alangkah baiknya orang yang mengumpulkan hadis-hadis ini dalam satu konteks Imam Muslim dalam Shahihnya, dan saya ini pengarang kitab ini telah mengutip beberapa darinya di atas, dan jika bukan karena itu kepentingan umat Islam akan terganggu karena maraknya ketidakadilan. Nah, jadi kalau tidak adil ya diingatkan gitu. Wa ammal qaul, adapun pendapat alladzina qalahu yang menukil siapa Adwi, Imam Adwi an Qadi Qudot ad-Diyar, dari Qadi Qudot, otoritas hakim Mesir, namanya Muhammad bin Ibrahim At-Tatai Al-Maliki. Dia nukir fahuwa qaulun, fahuwa bermula pendapat,nya yang ditukil, pendapatnya Tatai yang nama panjangnya adalah Qadi Qudot ad-Diyar Misriyah Muhammad bin Ibrahim At-Tatai Al-Maliki. Itu adalah qaulun marjuhun, pendapat yang marjuh, yang kuat, fala bila raibin, tanpa keraguan, li'anahu, karena sesungguhnya itu khilafun nusus, berbeda dengan nas-nas alati dzakartu yang aku telah menyebutkan, bahwa wulatal jur sorohah, pemimpin yang zalim, yang ditaktur, soroha dengan jelas, aku jelas, wa amartu bitaatihim, dan aku telah memerintahkan untuk taat padanya, bil ma'rufi, kalau dia melakukan kebaikan. Jadi sekalipun dia zalim, tapi kalau dia memerintahkan kebaikan masih harus ditaati. Waman ahsana, dan orang-orang yang lebih baik, min jami'i hadhil wa min ahsan, dari hal-hal yang lebih baik, min jami'i hadhil ahadis, dari seluruh dasar hadis-hadis ini, fi siyakin wahidin, dalam siyak yang satu, Al-Imam Muslim, pendapatnya Imam Muslim fi shahihihi, dalam sahihnya, waqad naqaltu, dan aku telah menukil, syatron minha anifan, dan aku pendapatnya Imam Muslim, saya telah mengutipnya beberapa darinya di atas, anifan, barusan tadi. Walau la dzalik, apabila tidak ada itu, la ta'atolat masalihul muslimin, jika tidak ada itu maka terganggu, la ta'atolat, maka terganggu apa masalihul muslimin, kemaslahatan muslimin, li syuyu'il juri, karena maraknya ketidakadilan. Karena maraknya ketidakadilan. Nah itu tiga pendapat kita harus berbuat apa terhadap pemerintah. Pendapat yang pertama, kalau zalim, kalau adil taati. Kalau zalim tidak ditaati, tinggalkan, jangan taat. Pendapat yang kedua, mau zalim, mau adil, taati semua. Karena ketika dia adil,
kita pun nggak ngerti. Ketika dia dolim, kita pun nggak ngerti. Nah, kecuali kalau ngerti, itu karenanya begitu. Pendapat yang ketiga, tidak dilihat dia adil atau zalim, tapi yang dilihat adalah perintahnya. Kalau perintahnya ada kebaikan, ikuti. Kalau perintahnya kejahatan, tinggalkan. Nah, inilah kode-kode etik atau aturan-aturan etik yang ada dalam kita bernegara dan berbangsa, agar kita jangan bodoh-bodoh amat, nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan. Maka mestinya kita harus memahami apa yang dibuat, kebijakan-kebijakan apa yang dilihat dibuat, kebijakan apa yang dia kampanyekan, dan kebijakan apa yang dia berbuat, lakukan. Kalau nyeleweng dievaluasi, begitu. Tujuannya apa? Agar bangsa ini kuat, bukan untuk tujuan saling bunuh-membunuh. Itulah kajian kita yang ke-18. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.